Apa sih? Itu jari pas lagi di Apa sih? Berarti Ki lahiran kalau nggak salah tuh lahiran 2001 nggak sih? 2001. 2001. September tanggal. Udah stop. sudah. Takutnya di stalking. Ya benar. Berarti kamu tuh lahir di Tasik, di mana? Tasik ya? Lahirnya di Tasik. Besar dan juga kecil di Tasik. Sebenarnya kalau besar dan kecil sih masuknya ke Ciamis karena daerah. Cuman Ciamis pinggir. Ciamis Gitu. ujung ya? Ciamis Pinggir apa ujung? Pinggir banget. Di sebelah mana sih? Panumbangan kalau kalian tahu. Panumbangan. Nah itu daerah Ujung nggak Panumbangan. sih? Ujung makanya itu Perbatasan udah kan? perbatasan Tasik kan. Jadi kebanyakan semua ke Tasik. Oh. Apa ke Tasik gitu. Jadi apa Tasik karena lebih deket ya? Lebih Iya, aksesnya benar. lebih ini. Berarti kamu teh, apa ya namanya? Kecil sebenarnya di Ciamis. Gede, maksudnya gede Tasik. Apa sih? Karena sebenarnya lahir di Ciamis, tapi gedenya di Tasik. Karena memang lebih dekat ke Tasik. Iya. Kamu tau gak sih Ki, nama, apa ya, lebih ke arti nama kamu sendiri? Jujur nggak tahu ya. Jujur sumpah. Jujur nggak tahu. Gak pernah nanyain ke orang tua apa? Ada fun fact. Boleh cerita? Boleh. Jadi gini, sebenarnya dulu pas kecil namanya tuh bukan Muhammad Rizky Setiawan, tapi Muhammad Rifki. Oh Rifki. Rifki Gunawan. Gunawan. Jauh banget ya? Gunawan. Kenapa Gunawan? Karena kebetulan nama bapak tuh Wawan Gunawan. Wawan Gunawan. Jadi Ini pengennya di ya, marga kali ya? Gitu. Nah, kenapa Rifki? Ya mungkin gak tahu lah ya. Dari kecil mungkin namanya udah dikasih Rifki. Nah, dulu itu anaknya tuh agak nggak bandel sih, lebih ke mungkin ada kayak suka ngambek gitu-gitulah, suka ya gitulah. Pokoknya orang tua agak pusing tuh gara-gara itu. Sampai mungkin kalau dulu masih ada kayak ke dukun beranak. Oh gitu-gitu iya, kan ya, masih zaman kayak gitu nanya-nanya gak sih? kan. Nanya kan. Terus Bukan kayak zaman sekarang gak sih yang ke AI yes, nama tuh? ini yang lucu ada yang lucu. Jadi pas waktu itu aku di Bandung tuh, di Bandung. Terus karena aku suka ngambek-ngambek itulah, ngambek-ngambek itu, sampai akhirnya orang tua datengin tuh kayak semacam dukun beranak itu. Terus ibu-ibu gak atau bapak-bapak, aku pun gak inget ya. Jambi-jambi, berarti jambi-jambi ceritanya? Iya, jampi-jampi. Nah pas waktu itu yang lucunya di saat aku datang ternyata ada orang yang datang juga Berbarengan. tapi itu cewek katanya. Jangan-jangan dengan Oke lanjut. dengan masalah yang sama. Oke. Dengan masalah yang sama. Nah, terus ya udah katanya namanya ganti aja katanya. Ganti aja. Jadi Rizky, dari Rifki jadi Rizky Yang katanya. tadinya Gunawan jadi Setiawan juga. Nah, yang tadinya Gunawan ganti aja jadi Setiawan. Itu yang cewek, ini Setiawan, itu Setiawati. Ditukar. Kayaknya orangnya juga tertukar. Bukan itu kan sih lebih ke ini Setiawan, ini Setiawati. Nah, Oh gitu. disamain. Jadi sebenarnya mah ada misi ya harusnya kita mencari siapa Si itu kembaran itu. Setiawati. Terus pas waktu itu kan biasa kan kalau yang kayak gitu-gitu suka dikasih. Tahu gak sih kalung yang hitam? Yang hitam Ada yang kotak. kayak dikasih itu, tahu. Kain gitu kan. Nah, Nah. cuma dulu banget Ki. Zaman dulu banget parah. Jadi pas waktu itu kan dikasih yang kayak gitu. Cuman ngambek-ngambeknya tuh gak pernah hilang. Ya Oh, mungkin masih masalahnya suka nggak dinama. tantrum. Tantrum. Masalahnya nggak dinama kayaknya. Terus? Sampai akhirnya kayaknya cuman bertahan sebulan apa 2 bulan gitu itu. Kalau akhirnya digunting sendiri. Oh, Ya begitulah. sama kamu? Apa sama Sama orang tua? sendiri. Oh, sama sendiri. Sama sendiri. Dan ada pas umur berapa, inget nggak? Kayaknya umur 4-5 tahun. 4 atau 5 tahun. 4 atau 5 Oh, tahun. sebenarnya agak mirip sih. Aku juga namanya tuh dulu tuh bukan Diki Wahyudi. Tapi Harusnya tuh Diki Wahyudin. Wahyudi. Ada dinnya. Karena itu artinya tuh apa ya, pemimpin yang diturunkan langsung oleh yang pencipta. Dinnya tuh harusnya itu. Tapi karena din tuh terlalu apa ya, laule kali ya. Kayak pokoknya panggilnya Udin. Oh, jadi lebih ke estetika. Iya. Jadi itu dikurangi, bener-bener dikurangi. Jadi Wahyudi aja. Terus kata mama aku juga biar namanya kayak artis, biar ada juga kayak artis kayak gitu kan. Soalnya sama adik aku juga, sama Susilawati. Tapi jadi Uci Rahmawati gitu kan. Jadi kayak apa yang ada mengandung apa ya, kayak gitulah pokoknya mah. Lebih eye-catching. Yes betul. Sebenarnya kalau misalkan dari aku pribadi, kalau pas aku sama adik aku itu bener-bener dari orang tua. Kalau kakak aku tuh dari kakek kayak gitu. Jadi kamu mau pemberian Kayak orang tua. pemberian orang tua. Kalau aku Pemberian kan orang tua. dari orang tua tapi sama kakek juga. Tapi pas aku mah kakeknya udah gak ada gitu. Jadi kasih sama orang tua. Tapi pas kamu masa kecil ada panggilan khusus gak sih? Emang Rizky aja atau ada panggilan kayak apa ya? Sebenarnya Panggilan masa kecil maksudnya gitu.
beda-beda sih. Kayaknya tiap generasi selalu beda-beda. Beda-beda. Kalau sekarang udah pada panggil Rizky ya. Cuman ya. dulu pada panggilan tuh ada Kiki, ada Iki. Beda-beda sih tergantung generasi kayaknya. Pas kecil juga beda-beda gitu. Panggilnya ada yang Kiki, ada yang Iki. Rizky kayaknya lebih ke sekarang-sekarang soalnya mungkin lebih pengen nama bener lengkap aja gitu. Jadi nge-brandingnya ya namanya Rizky. Nah, tadi kan Rizky ya. Adik Q kan Cilacap ya? Cilacap, aku lebih ke Cilacap. Jawa. Nah, berarti kan kita perbedaan nih kan? Perbedaan Rizky kan banget, Sunda tuh. iya. Priangan lah ya. Priangan. Sedangkan adik Q kan Cilacap. Cilacap. Cara penamaan kayaknya agak beda ya? Betul, agak beda kalau misalkan dari aku tuh sebenarnya nggak inget banget ya masa kecil gimana. Tapi memang aku tuh kayak lebih ke akulturasi budaya. Maksudnya bapakku tuh asli orang Jawa banget, benar-benar sejauh itu. Tau gak sih Ki, kalau lihat orang bapak-bapak orang Jawa, bentuknya tuh kayak gitu agak mirip ya kan. Benar. Nah, bapakku tuh asli orang Kebumen, itu untuk perbatasan sama Jogja. Kalau mama aku memang aslinya orang situ, orang perbatasan. Jadi guys, aku tuh di Cilacap, tapi bukan yang Cilacap Jawa banget, masih perbatasan sama Banjar. Jadi kayak ngomongnya tuh kebanyakan domainnya malah Sunda kayak gitu, tapi memang aku tuh gedenya di Bandung. Nah kalau misalkan dari segi penamaan kayaknya nggak ngambil yang Sunda-Sunda atau Jawa-Jawa, tapi kalau misalkan tetap dipakai di Wahyudin kayak bener-bener se-Jawa itu. Jawa itu, bener, sejauh itu. Kayak enggak deh, aku nggak suka. Tapi ternyata, tapi berarti emang ada, ya karena kan mamah juga kan ada basic di Bandung kan dulunya, berarti udah ada ya agak ke Sunda-Sundaan. Ini ceritanya sedikit fun fact. Kenapa ibu aku lebih gede di Bandung? Karena kakek aku tuh dulu ngemadu, paham kan? Ada istri kedua. Aku tuh punya saudara tiri di Bandung. Nah bener-bener sih, jadi kayak mungkin perebutan apa ya, hak asuh anak kali ya, zaman-zaman itu. Nah ternyata ibu aku mah ikutnya sama bapak sama kakek. Kalau berarti bibi aku tuh adiknya mama, itu ikutnya sama mamah. Oke, paham kan? Jadi si bibi aku mah lebih ke udah di rumah gitu baca gitu kan. Kalau si mama aku mah ikut ke Bandung gitu. Tapi setelah itu udah terujuk lagi, baik lagi seperti itu. Pokoknya gitu lagi masa-masa kecil. Tapi kalau aku mah kayaknya masa kecil tuh kayak panggilannya lebih ke Dede. Dede. Iya, Dede di Q. Karena kan punya kakak ya. Terus aku juga kan pas ikut apa ya sama mama aku kan guru SD kan. Iya. Itu tuh kayak dari kandungan, dari bayi sampai SD lah, sampai kayak anak bawang kan, jaman-jaman anak bawang. Itu selalu dibawa, dan makanya kayak kelas ataupun yang senior-senior itu kayak manggilnya dede. Dan itu tuh panjang sampai SMP. Jadi bukan karena emang punya kakak, tapi emang semua orang juga manggil dede? Emang semua orang manggil dede. Bahkan kayak tetangga atau kayak dediki gitu kan. Bahkan di orang lembur tuh, orang lembur maaf ya. Maksudnya orang di rumah-rumah tuh kayak di Cilacap tuh nggak manggilnya bukan yang ini. Kan kalau di sini teman-teman taunya namanya Dikio kan. Kalau misalkan itu tuh ya udah Dediki aja gitu. Tapi itu Dikio nama panggung dong jatuhnya? Enggak, ini ada fun fact lagi. Apa? Coba. Ada fun fact lagi guys. Jadi kalau misalkan nama Dikio tuh, jadi pas SMA tuh satu angkatan aku SMA tuh angkatan 2018. Yes. Maksudnya 2018 tuh lulusnya. Nah itu satu angkatan tuh nama 3 orang. Iya. Aku tuh ingat banget ada Diki Wahyudi, Diki Nurmawan sama Muhammad Diki Setiawan. Setiawan. Nah ini tuh kayak, aduh ini susah banget nih. 2 Diki IPA, 1 Diki IPS. Tapi ini 3-tiganya anak organisasi. Iya benar. Jadi kalau misalkan guru-guru ataupun teman-teman manggilnya Diki yang mana ya? Iya. Kita dikasih pembeda. Ada yang Dikio, Dikin, Dikis. Digituin. Nah kalau Dikin sama Dikis mah enggak manjang, aku mau manjang. Maksudnya jadi nama sehari-hari. Karena mereka mah gak mau dipanggil Dikin atau Dikis, aneh katanya. Udah Diki aja ibaratnya gitu. Jadi biar gak kalau manggil tuh gak semuanya nengok. Iya benar. Kalau misalnya aku jadi enak ya jadi Dikio. Kayak Q. Tapi itu jadi iconic. Enak didengar sih jatuhnya. Enak didengar. Meskipun awalnya tidak kesengajaan awalnya. Jadi kalau misalkan kamu mengenal tadi masa kecil ya, udah dari masa kecil mungkin TK, SMP, SMA sebagainya, kamu tuh dikenal atau kamu bergaul sama teman-temannya tuh kamu dikenal temennya sifatnya seperti apa? Apakah yang pendiam? Atau gini, kamu pernah dibully nggak? Atau kamu pernah ngebully orang? Aku orang yang sebenarnya gimana ya? Kalau dibully sih mungkin enggak ya, maksudnya nggak tahu ya kalau dibully bener-bener dibully gitu. Cuman kalau sebatas kayak ceng-cengin nama gitu-gitu sih sering ya, ceng-cengin nama gitu-gitu. Cuman kalau bener-bener kayak dibully sih kayaknya enggak ya. Belum kayak enggak segitunya gitu. Enggak segitunya. Cuman mungkin kalau secara lisan doang mah ya sering lah ya. Sering gitu. Terus karena mungkin kayak gimana ya? Tahu gak sih kita tuh
nggak pendiam, tapi pendiam, tapi Pendiam. kita teh bisa gampang, nggak gampang juga, tapi maksudnya kita kalau diajak bergaul pun enak-enak aja, gitu. Jadinya kayak teman-teman yang biasa kasarnya gitu, sama teman-temannya suka ngeceng-ngecengin, tapi kalau kita udah deketin sama mereka, ya dia bisa gabung juga sama Bisa kita, gabung dan kita juga. pun bisa diterima-terima aja, gitu. Jadi gak tahu ya, kalau udah sekali dibully, jadi cuma selewat-selewat doang gitu. Karena selewat doang. Emang pernah dibully? Aku pernah dua-duanya. Serius? Pernah posisi dibully dan juga dibully. Bukan dibully sih, lebih ke ngelabrak dan dilabrak. Itu seru banget, sumpah itu seru banget guys. Aku juga pernah zaman SMP. Zaman SMP tuh kayak aku kelas 7 apa kelas 8. Mungkin ikut organisasi ya. Ya. Apa ya, orangnya tuh pengen tampil gini. Ngerasa superior? Enggak juga sih. Oh enggak. Lebih ke mungkin jujur ya, pas SMP tuh playboy. Oh my god. Salah aku banget. Tapi memang maksudnya Berasa Dilan. aduh cocok SMP. Pokoknya SMP tuh maksudnya kayak pacaran yang sama sekelas angkatan. Iya. Ataupun sama kakak kelas juga pernah. Nah aku tuh pernah pas lagi deket sama kakak kelas, ternyata kakak kelas tuh deket sama orang lain juga. Aku dilabrak sama yang teman-temannya itu, yang saya si cowok-cowok itulah. Tapi aku tuh ya udah biasa aja kan, memang Iya. ambil pusing. Karena itu posisinya aku tuh kayak punya tuh 2 atau 3. Keren gak? Gila, parah. Itu benar-benar waktunya full. Ternyata sih kayaknya sekarang jadi karma deh. Nah tapi pas aku lagi jadi kakak kelas, kayak kelas 8 atau 9, berarti kelas 2 atau kelas 3 kan. Aku pernah ngelabrak itu adik kelas. Gara-gara Tapi hal yang bukan aku yang bukan aku yang labrak, lebih ke ikut-ikutan. Oh. Jadi gini, kan ada tipe orang yang kalau misalkan aku benci ke kamu, aku ajak semua teman Iya. aku biar aku benci kamu. Iya, Kayak benar. gitu. Jadi aku tuh segeng. Iya, aku tuh tipe yang ya udah ambil aja. Iya benar. Ikut ngedorong tahu. Kayak gitu kan. Itu gara-gara Gara-gara apa ya? Gara-gara so cantik sama dikasih kayak tahu menor deh. Paling Oh. cewek sebetulnya sih. Hampir sekelas pokoknya ngelabrak itu sampai dipanggil guru BK. berarti pernah. Pernah. Pokoknya aku Pernah. sering bermasalah kok SMP. Luar biasa ya. Kita gak disangka-sangka luar biasa. Itu kayak di luar apa ya? Di luar prediksi. Senakal itu ternyata. tapi ngomong masalah bulian, itu kalau pas lagi dibully nih, pas lagi dibully, itu perasaannya gimana? Aku mah kayaknya cuek sih dulu, tapi kayak apa ya? Perasaan pengen nangis tuh sebenarnya ada. Oh, ada. Tapi kayak ditahan-tahan, namanya juga mungkin kayak anak masih remaja kan. Iya, Yang ambil pusing, udah bodo amat. Tapi emang kalau misalkan dibawa pulang tuh tetap ada nangis. Pengen Tapi nangis tipe gitu kan. ngadu gak? Enggak sih, enggak ngadu. Aku mah tipe yang dipendem. Oh yang dipendem sama Iya, berarti. Karena gak dekat sama orang tua. Oh pan baik tuh. Jangan dibahas nanti aja ya. Oh, nanti aja, oke nanti aja. Oke, Ki kan tadi udah bahas masa kecil, SD, SMP, SMA. Heeh. Kamu pas SMA suka ini gak sih kayak tipe, atau SMP deh, tipe suka geng-gengan sama teman-teman? Atau punya sahabat yang misalkan cuma duo atau trio? Sebenarnya ini ada cerita nih. Kalau dari SMP juga sebenarnya udah ada geng-gengan ya. Udah ada geng kayak nge-circle gitu loh. Nge-circle gitu. SMA juga nge-circle juga. Ini ada yang lucu. Dulu aku nge-circle tuh sama teman-teman aku, ada beberapa orang. Itu nge-circle gara-gara apa? Gara-gara bangku. Ah, maksudnya? Gara-gara bangku. Jadi kita Pengen duduk paling depan atau gimana maksudnya? jadi gini, kan tau gak sih bangku kan 4 gitu kan, 4 jejer itu. 4 jejer itu. Pajajar. Jadi kayak Dua-dua. bukan dua-dua gimana ya? Kayak Kok beda ya guys? 1, 2, 3, 4. Itu kan satu bangku dua orang kan. Oh iya. Terus ke belakangnya ada lagi kan, ada lagi. Nah ini kan berarti jadi 4 jajar gitu kan, jadi 4 jajar gitu. Ini bangku guru di depan, bener kan? Nah pintunya di sini, pintunya di sini. Terus kita segengnya segaris ini, segaris yang Deket deket pintu. pintu. Dan kita namain geng kita apa? Apa? Geng Japan. Maksudnya? Jajaran Panto. Oh. Aja. Ini zaman apa SMA berarti? Itu SMA. Oh, SMA. Itu SMA. Nah Kok jadi bisa gitu, Jar? kita nggak pernah ngomong bahwa kita punya geng namanya Jajaran Panto ya. Tapi nggak tahu kenapa geng-geng yang lain tuh suka ngeceng-ngecengin. Wah diajakan, namanya Jajaran Panto. Jadi nyampe Itu lulus, banyak kan? nempel. Banyak kan? Kayaknya 8-10 orang deh. Oh berarti kamu mah tipe SMA yang dari kelas 1 sampai kelas 3 nggak diacak lagi kelasnya? Enggak diacak. Jadi tetap dari SMA kelas 10 sampai dengan kelas 12 itu tetap itu, dan wali kelasnya juga tetap itu. Oh. Tetap itu. Kalau aku kayak gitu sih. Aku mah gak gitu Ki. Oh, jadi Bener-bener diacak. random banget. Jadi teman-teman tuh ganti-ganti terus. Ada yang ibaratnya tetap sama. Misalkan kayak siswa 30. Yang bersama tuh kayak cuma 15. Kalau gak cuma 10. Yang lainnya random sisa lagi. Itu tiap tahun. Kalau yang pas kelas 10 kelas 1 itu benar-benar sesuai nilai NIM. Jadi udah pernah ada namanya kelas unggulan. Oh Dari iya. kelas 1 sampai kelas 10 Oke, I see. 1 sampai 10 10 2. Pintar. Ya. Tapi itu rankingnya parah banget. Mau di 32, aku ranking 30.
Fun fact. Tapi pas udah mau kelas 11 udah ada penjurusan IPA IPS. Iya. Aku masuk IPA. Oh, jadi penjurusannya dari awal? Enggak dari awal. Oh. Tapi memang dari kelas 10 tuh katanya 10 1 sama 10 5 tuh calon-calon anak IPA. Karena memang nilai IPA itu lebih tinggi kan. Tapi pas udah di penjurusan tuh kan ada IPA 1 sama IPA 5. Itu juga sama sesuai dengan ibaratnya paralel. Oke. Aku IPA 4. Jadi ibaratnya gak bodoh-bodoh banget tapi kayak agak bodoh. Iya. Tapi yang mending kalau di IPA 4 aku dapat ranking kayak 3, 4, 5 gitu kan. Tapi kalau SMA tuh gak dapat buku masalahnya. Kalau dapat juara gini. Kalau dapat juara. Enggak, emang gak dapat buku ya. Udah cuma dapat rapot aja ya berarti gitu kan. Gitu Ki kalau zaman SMA mah. Tapi SMA geng-gengan juga? Kalau geng-gengan ada sampai sekarang masih bertahan. Oh, masih bertahan. Ada 9 orang. Ada grupnya. Ada grupnya sampai sekarang namanya Keluarga Senja. Keluarga Senja. Itu dari mana Keluarga Senja? Gak tahu teman, itu tuh pertama kita long trip tuh ke Galunggung. Bayangin dari Cilacap, dari Majenang ke Galunggung Tasikmalaya. Kita sambil nyewa mobil anak SMA loh. Jadi ceritanya tuh dulu tuh kalau nggak salah ada yang trip ke Bali. Gaya nggak tuh anak SMA ke Bali? Iya benar. Ke Bali, tapi yang ke Bali itu dari 9 orang cuma 3 orang. Oh, nggak ikut yang banyak ya? Yang 6 tuh nggak ikut kalau nggak salah. Nah yang 6 itu ternyata ada long trip ke Galunggung. Jadi mereka tuh pengen pengen sama-sama study tour kan. Soalnya kan diliburin. Akhirnya kita ada part 2. Nah part 2 tuh kita udah makin deket gitu. Itu bener-bener geng sampai sekarang sih. Tapi itu kenapa bisa deket? Awal mulanya kenapa? Itu pun kelasnya beda-beda tau. Kelasnya beda-beda. Ada yang dari IPA 1, IPA 2, ada IPS juga. Kita tuh awalnya gabung karena itu les-lesan bimbel. Oh, bimbel yang jadi sama. kenal di bimbel. Kayak sejenis kayak itu loh kayak GO kayak dan lain-lain lah ibaratnya. Tapi ini mah kayak lesan yang di rumahan gitu kan. Jadi disuruh deket. Oke. Aku juga dulu sih sebenarnya gimana ya? Mungkin karena juga sama mungkinnya anak organisasi. Organisasi banget. Anak organisasi. Dan geng juga nggak cuma geng kelas sebenarnya. Ada juga geng organisasi. Jadi di organisasi juga geng punya geng. OSIS. Jadi catat geng OSIS. Geng OSIS. Kalau aku nggak OSIS, by the way, aku MPK. Oh MPK apa? Sebenarnya bukan geng, sebenarnya kumpulan ya. Kumpulan. Kenapa dibilang geng tuh karena pandangan dari orang lain. Iya, POV orang lain. Karena kita ngegerombol. Betul, karena terkadang jadi suatu kumpulan tuh yang pertama kan ada karena satu organisasi, karena pulangnya sering bareng, sekelas, karena satu jajaran juga kan pas duduk. Iya benar. Kan bukan karena emang pengen ngegeng, tapi emang kebetulan aja bareng. Cuman kadang di POV orang lain mah itu disebutnya geng. Geng, iya benar sih. Dan jujur Li, aku benci banget MPK. Sama, aku juga benci banget OSIS. Coba, emang semua SMA kayak gitu kayaknya? Kayaknya deh, ada mungkin ada istiadat yang sama. Kayaknya ya deh. Gini guys, kalau misalnya aku kenapa benci MPK, mereka tuh gak ngerti konsep OSIS. Oke. Mereka tuh ibaratnya MPR-nya, kita DPR-nya ya. Kita by the way, disclaimer, kita beda SMA ya. Beda SMA, cuma ini cerita masa lalu aja. Maksudnya kayak zaman itu tuh kayak OSIS tuh kayak udah merencanakan RAB-nya sekian, udah tanggal sekian, tiba-tiba MPK masuk. Pas lagi mau final ibaratnya kayak final meeting lah. Ini emang segini bisa? Dia kata aku teh, lo mampu gak ibaratnya teh? Itu disidangin gitu kan? Iya disidangin, bener-bener kayak so penguasa. Iya benar. Padahal dari pembina dan udah semua ACC itu tiba-tiba MPK. Apaan sih kayak mau menggagalkan acara kita? Maunya apa? Terus pengennya itu kayak MPK dapat panitia enggak? Enggak kata aku teh. Tapi by the way, kalau di aku emang kasarnya gitu ya. Kalau OSIS tuh eksekutifnya, kalau MPK tuh legislatifnya. Jadi kan apa yang direncanakan sama OSIS biasanya emang dilaporin dulu ke MPK buat disetujuin gitu kan. Sama dewa pokoknya mah. Mungkin karena itu juga ya, karena itu jadi kayak emang. Tapi emang bener sih, aku juga ngerasa dari senior aku juga selalu bilang kalau ada proposal atau LPJ-an dari OSIS, cari kesalahannya. Tuh kan, udah didoktrin gitu sama seniornya, salahnya. Emang bener gitu sih, itu cari kesalahannya, nanti pas sidang bahas. Karena mungkin emang tujuan dari MPK itu. Iya. Sebenarnya ini menjamur, pas lagi masa kuliah, ada BEM sama DPM. Iya. Kalau misalkan ada juga yang LLM, apa sih yang kalau di sana, di kampus sana? BLM. Jujur gak tahu. Gak tahu. BLM kan? Badan Legislasi Mahasiswa. Iya kayaknya BLM. Iya kalau nggak salah ada. Kalau di aku namanya kayak BEM sama DPM. Dewan Perwakilan Musyawarah. Kan sama ya sebenarnya kayak MPK sama OSIS sebetulnya. Kayak apa sih kata gue? Iya cuma ngacak-ngacak aja sebenarnya Mas. Ngacak-ngacak semua program yang ada. Iya. Kayak capek. Ki, mau ngomong-ngomong soal OSIS dan juga MPK, momen apa pas kamu SMA yang sangat-sangat berkesan?
Aku ada soalnya. Aku juga ada. Anjay. Aku juga ada. Dulu pernah kita MPK berinisiatif untuk bikin acara. Sebenarnya kalau secara lumrahnya itu nggak boleh. Karena MPK itu tugasnya legislatif. Bukan eksekutif. Jadi yang harusnya bikin acara sebenarnya OSIS. Cuman dengan petantang-petentengnya ini anak-anak MPK pengen bikin acara itu pas aku masih kelas 10. Jadinya aku nurut-nurut aja. Iya. Karena belum aja. tahu. Karena belum tahu. Jadi nurut-nurut aja yang di atas gitu loh. Yang lebih maha ya kan. Ada ketua umum segala macam kan ya. Diarahin tuh kita bikin acara. Pas waktu itu acaranya yaitu anniversary SMA. Anniversary SMA ke-56. Aku lupa deh. Bisa paling kayak mirip kayak gitu kali ya. Yang sebelumnya nggak pernah dirayain. Akhirnya pengen dirayain. Tapi sama MPK tuh. Ngundangnya siapa coba? Siapa? Hai Rizky Febian. Mungkin ada nonton. Kita ngundang Tapi berhasil nggak? Berhasil. Oh, itu yang ngundang MPK. Iya, yang ngundang MPK. Pasti gak kerja. Itu yang ngundang MPK. Itu yang ngundang MPK. Nah pas waktu itu, ini perlu diceritain gak ya? Tapi pokoknya mah ada problem lah ya. Ada problem something lah segala macam. Mungkin lah karena emang anak SMA juga ya. Sedangkan yang namanya ngundang Rizky Febian berapa duit sih kan? Iya. Gede kan ya. 100 lah ya kayak minimal. Ya kan? Ngajuin ke sekolah kan. Ya syukur-syukur digeprak meja sama kepala sekolah juga kan udah. Iya. Ya gitu kan. Paling juga cair paling berapa sih 10% paling dari pengajuan kan. Jadi akhirnya kita putar otak tuh. Kayak sponsor lah segala macam. Nah makanya dari situ sebenarnya ada positifnya, kita belajar kayak meeting sama perusahaan inilah, ketemu sama manajer ini lah, sponsorship lah, kerjasama lah, segala, bikin MOU lah, banyak sih sebenarnya pembelajarannya. Cuman pas waktu itu, karena kita baru pertama kali terjun yang kayak gitu-gitu, ditambah lagi bukan tugas kita, jadi banyak banget orang-orang yang bilang dan menentang acara itu, karena ini bukan tugas MPK, ini harusnya tugas OSIS. Cuman dengan petantang-petantangnya kita terus maju, meskipun emang kejadian sih alhamdulillah berhasil. Tapi berhasil, berhasil juga. Meskipun sampai akhirnya, ya itulah problem masalah keuangan tetap ada. Tetap ada, tapi nggak sampai minus kan? Sebenarnya sampai minus. Oh sampai minus? Oh ya udah. Kita gak sebut sekolahnya ya. Yang itu di alumni. Mohon maaf. Kalau kamu kan tentang masalah acaranya, kalau aku mah enggak. Aku sampai dilaporin polisi. Kenapa? Ada 4 orang. Aku mau sebutin orang-orangnya, ini benar orang-orang yang sangat di Q, Taruna, Aulia, sama Ocha namanya. Kenapa kita dipanggil polisi? Kita ada pembulian. Siapa yang bully? Kali ya? OSIS ke generasi OSIS selanjutnya. Oh, apa ya? Kayak sebelum sertijab, ya kan? Sebelum sertijab kita tuh kayak drama dikit lah. Oh iya benar. Sebenarnya ini mungkin lebih ke ikut ada istiadat sebelumnya. Nah itu suka ada bahasa. Iya kan? Ada istiadat sebelumnya lebih ke ngikutin alumni. Tapi kayaknya lepas lagi itu tuh kayak terlalu parah nih. Iya benar. Sampai bilang ke OSISnya pun, namanya sama Diki juga. Udah stop, enggak, kita udah menggubuk gas pokoknya mah. Ternyata dari calon anggota OSIS itu ada yang orang tuanya polisi. Gak tau polisi, gak tau intel lah pokoknya. Pulang-pulang dari situ acara itu, kita diteror. Teror telepon, sambil dipanggil. Gila sih. Sebenarnya lebih ke zaman dulu kan belum paham banget ya. Iya benar. Sih kayak telepon-telepon yang palsu kayak gitu. Iya benar. Itu udah parno banget. Karena udah ancamannya, terus kayak udah ke buzzernya udah dapat. Maksudnya kayak nge-spam telepon sampai orang tua juga kena. Gila sih. Itu benar-benar parah banget. Dan itu di usia kayak gitu ya? Iya, dan itu menjelang UN. Kan zaman aku masih ada UN. Masih ada UN kan. Iya, 5 UN. Akhirnya UN kita berempat anjlok. Enggak, awalnya tuh kayak tryout kan. Ada tryout 5 kali, ada US. Nah, tryout tuh yang terakhir tuh ke anjlok yang pada awalnya tuh progresnya udah bagus. Tapi setelah itu kok jadi jelek. Sampai dipanggil sama guru wali kelasnya, kok ini bisa jadi kayak gini? Kita akhirnya curhat, terbuka. Akhirnya kita bilang ke pembinanya, Pak ada gini-gini ini. Akhirnya dapat perlindungan dari mereka, baru aman. Oh, jalan keluarnya itu? Jalan keluarnya itu. Bahkan aku tuh pas zaman SMA tuh kan ngekos. Aku tuh bilang ke orang tua, lagi ada masalah gitu ya. Akhirnya aku yang tadi pas aku UN itu ngekos, antar dijemput. Gara-gara itu? Itu ganti-gantian. Kadang kakakku, kadang bapakku, kadang mamaku. Itu standby di depan sekolah, nggak pulang. Bener-bener dari kan UN cuma sebentar sih, dari pagi sampai Zulio udah selesai kan, nggak sampai sore banget. Iya benar. Nah itu bener standby Ki. Tapi kalau udah ada ancaman sih emang takut ya? Udah takut, maksudnya kan dulu mah belum berpikir sampai jauh gitu kan, bener. Belum ngerti soal-soal kayak gitu kan. Maksudnya kayak ibaratnya masih gaptek kan, sosial media juga belum secanggih sekarang. Dulu mah kayak, ikut banget parno. Tapi sampai diberesin sama orang ya? Diberesin, dan itu pun dapat ancaman. Nanti kalau misalnya lagi UN, kita bakal datang langsung sekolah, langsung bakal nangkap kalian cenah. Dan kita untuk pas kita tuh kebetulan UN-nya di lantai 2 yang langsung ke jalan utama kelihatan. Ada polisi masuk, langsung keringat dingin.
Padahal Itu bukan, parno banget sih, parah. padahal bukan itu cuma polisi yang mau mampir aja. Karena memang di samping sekolahku kan ada samsat, Iya. bisa ada mobil polisi. Iya. Kayak deg-deg itu luar biasa, lumayan banget Ki. Pokoknya itu udah masa-masa SMA. Ya, itu 4 orang itu. Ya, Gila sih. bener-bener kayak meskipun kadang kalau misalkan kita lagi reunian ya, reunian anak OSIS, itu selalu dibahas setiap ketemu. Karena bener-bener momen yang sangat-sangat memorable. Itu kayaknya guru-guru juga pasti ingat ya. Ingat banget. Makanya kalau misalkan itu kayak bisa dibilang Badung tuh enggak, lebih ke mungkin luar dari zona nyamannya aja. Iya benar sih. Gitu. Sebenarnya mah ya bandel enggak sih benar. Cuman mungkin kayaknya lebih ke lumrahnya kayak gitu. Mungkin dulu ya. Mungkin lebih ke orang pemberontak tapi nggak pemberontak banget. Kan Iya. kalau bandel tuh kayak mungkin drugs atau minum, Iya, bener. atau mungkin ugal-ugalan, Bener. atau mungkin pakainya. Kita pakainya rapi Ki, bener-bener rapi. Banget. Aku juga sama sebenarnya. Bukan yang pakai baju OSIS tapi yang mungkin apa ya kalau cewek tuh yang ngetat atau Bener. apa. Ya bener-bener rapi. Sabuk dipakai, dasi dipakai. Iya emang benar. Bener-bener serapi itu. Bahkan maksudnya pas SMA bukan saking rapinya. Tapi maksudnya bukan orang yang justru bukan dirajia, tapi kita ngerajia. Bener-bener ngerajia kan Oh, dulu. kalau emang nggak ada. Kalau aku ngerajia dulu, ngerajia rambut lah, ngerajia dasi lah segala macam. Itu standby di depan gerbang tuh, sambil ngelihat, sambil ada yang lewat tuh kan sambil dilihat tuh sepatunya lah segala macamnya. Dan kita yang ngerajia gitu. Kalau aku ya pas dulu. By the way masalah Perajian. persekolahan. Oh, persekolahan. Persekolahan nih ya. Adik Q kan lulusan SMK berarti. SMA. SMA. IPA, IPS. Oh ya. SMA iya benar. IPA IPS berarti IPA ya. IPA. IPA. Nah by the way, pas dulu IPA ada kesulitan gak pas IPA? IPA tuh aku sulitnya, maksudnya ke mata pelajaran. Mata pelajaran? Mata pelajaran aku lebih sulit di fisika. Nggak masuk. Oh gak masuk. Aku lebih suka kimia sama biologi. Tapi ada gak? Maksudnya dulu kan dijurusin sama sekolah kan? Tapi ada kepikiran kayaknya IPS deh. Nggak, IPA. Oh, IPA. Dulu anak IPA banget, lebih ke MIPA yang suka ngitung, yang suka Oh, I see. hal-hal yang logis. I see. Kalau IPS tuh kayak ada pendapat bisa panjang lebar, Iya, benar. bisa beda sudut pandang dan Benar. hafalan lebih banyak. Aku tuh nggak suka. Oh emang IPA? Iya, bahkan kan kalau dulu kan UN tuh ada yang matkul kayak matematika kan wajib ya, bahasa Inggris tuh wajib. Iya, benar. Ada satu mata kuliah yang pilihan, mata pelajaran, mau fisika, biologi apa kimia, aku pilih biologi. Oh karena Lebih ke gampang. iya lebih Kimia tuh gampang. sebenarnya gampang ya karena kalau udah tahu rumus sama fisikanya. Tapi fisika tuh terlalu banyak turunannya. Iya, benar. Gak paham. Kalau biologi tuh hafalnya ada, tapi hitungan juga ada. Ngomong-ngomong UN ambil apa? UN biologi. Oh ambilnya biologi? Biologi. Oh, biologi. Pas kamu masih ada UN nggak? Nah fun fact. Udah perubahan kurikulum ya? Enggak, gini, pas aku kan pas COVID. Heeh. Jadi Emang kamu lulusan tahun berapa sih? 2020. Oh, Aku beda 2 2020. tahun. Aku yang lagi perpindahan kurikulum korban. Korban kurikulum. Aku angkatan aku. Soalnya angkatan ujian 17. Heeh. Pokoknya angkatan 16, 17, 18 tuh Gak ada UN. ada. UN. Tapi 18 tuh kayak mentok terakhir. Oh. Ini tuh dari SD SMP tuh udah kayak KTSP kurikulum 2006 2013 kan. Jadi angkatan aku tuh angkatan percobaan. Percobaan. Iya, percobaan. Dari 2013 terus namanya kurikulum merdeka namanya katanya. Lebih susah. Kalau aku sih nggak percobaan ya pas dulu lebih ke tragedi kayaknya. Tragedi. Soalnya kan nih ini kayak dulu sampai kita belajar segala bahkan udah milih kita UN mau apa. Aku milih dulu fisika. Kalau aku Fisika. fisika dulu UN. Aneh banget soal fisika. Aku milih fisika dulu UN. Nah terus kan biasa kan kita tuh suka ada pembekalan UN. Jadi yang ambil pelajaran biologi belajar di Di ruangan yang tertutup. biologi. Sama. Aku fisika belajar sama yang pilih fisika semuanya kan. Sama-sama. Gitu kan. Nah sampai suatu saat kita ada perpisahan lah intinya sebelum UN. Di aku pas waktu itu ada UN. Kita ada perpisahan dulu tuh di masjid. Biasalah kayak nangis-nangisan. Oh iya, gitu ya. biasa. Maaf-maafan. Drama anak dulu SMA. kan ya. Setetek terus ada teman aku yang celetuk di kelas nih. Ada yang ngobrol kayak gini. Wah cerah ngapain nangis. Kayak kita gak bakal ketemu lagi aja. Langsung Covid. kering. Oh bener ya ampun. COVID akhirnya. Dan UN gak jadi. Gak jadi. Alhamdulillah Tapi emang sebenarnya. waktu itu- Alhamdulillah sebenarnya. Iya, alhamdulillah. Tapi kayak jadi COVID-nya terlalu lama. Yang katanya libur cuma 2 minggu. Iya bener. Tapi jadi hampir setahun lebih. Bener. Soalnya kalau nggak salah Ki itu tuh si COVID tuh kalau karena aku lagi kuliah Iya. semester 2 kayak kalau nggak salah. Itu memang lagi ke bulan Februari ke Maret kayaknya. Kayak masa-masa UTS nggak sih? Masa-masa kayak gitulah pokoknya. Iya bener. Berarti 2018 lulusan? Iya 2018 lulusan. 2018.
Masuk juga kuliah 2018. 2018 langsung. 2018. Oke, berarti pas Meskipun COVID itu di tengah-tengah kuliah ya? Iya, udah tingkat 3 apa 4 lah. Semester 3 atau semester 3 atau 4 lah pokoknya mah. Oke. Seperti itu. Kia, tapi kan namanya anak sekolah nih ya. Ya. SMA. Tadi kan kita udah bahas geng-gengan. Kuliah dan juga sebagainya lah. Kamu tuh tipe orang yang ini gak sih? Suka nongkrong atau suka main? Misalkan kayak, sekarang tuh ada apa ya nama istilah yang kayak, itu loh yang suka jalan-jalan ke mall. Apa ya nama istilahnya lupa aku. Jajan ke mall. Ada pokoknya nama istilah yang cuma, ada pokoknya mah di istilah nama kota. Tapi kamu tipe orang yang suka nongkrong gak? Aku sebenarnya mah nggak suka nongkrong. Sebenarnya gini ya, kalau disebut introvert, aku introvert ya. Gak tahu ya, aku juga bingung sebenarnya. Kalau disebut introvert, aku introvert. Jadi aku nge-charge diri aku tuh dengan diem gitu loh. Sendiri, nonton sendiri, baca buku sendiri kayak gitu sebenarnya. Dengan nge-charge energi aku tuh kayak gitu. Cuman sisi lain aku juga perlu kayak ngumpul sama teman-teman. Ngobrol sama Tapi teman-teman itu aja. Iya. Teman-teman itu doang. Yang apa kali ya, yang sefrekuensi kali nah, ya. makanya kalau diajak main kayak ke kafe atau main keluar, itu gak bisa. Gak bisa. Aku lebih mainnya tuh kayak datang ke rumah teman, kita ngobrol di kamar. Jajan dari luar, kita bawa ke kamar. Ke kamar. Jadi kita cuma makan-makan, goler-goleran, main HP bareng, udah gitu doang. Itu tuh nge-charge diri aku sebenarnya. Jadi nggak tahu ya, aku perlu rehat sendiri iya, tapi perlu ketemu temen-temen juga iya. Cuman emang temen-temennya itu aja gitu, adiknya gitu. Aku mah ada masanya. Karena aku sebenarnya kalau zaman SMA tuh udah ngekos aku mah. Bener-bener kayak, sebenarnya sama bapak kosnya tuh udah bilang, Mas Ima jam 9 udah di kosan ya. Nama juga anak itu kali ya, anak OSIS yang udah pulangnya malam. Kadang jam 12, jam 1 aku baru pulang. Benar. Itu zaman SMA loh, udah kayak gitu. Sebenarnya bukan nakal yang main ke atau pacaran atau enggak. Dia bener-bener kayak ngumpul, bikin bikin konsepan baru itu kayak bener-bener anak ambis kali ya dulu mah. Nah pas kuliah juga pas awal-awal tuh sering nongkrong Ki. Hampir semua kafe Ciamis, nongkrongan, angkringan, apapun yang di sampai ke Tasik, itu tuh kayak hampir setiap hari tuh keluar. Makanya pas zaman kuliah awal tuh kayak boros banget. Tapi mungkin ada masanya kali ya. Satu kayak udah males banget. Gitulah pokoknya mah. Masa-masa yang perkuliahan ini, dari yang awal sampai akhir dan sekarang alhamdulillah sudah lulus. Pokoknya gitu. Masa-masa dari kita kecil sampai dengan sekarang. Iya, tapi kalau masalah nongkrong-nongkrong, itu adiknya dulu pas nongkrong emang ada geng juga. Itu terus itu temennya itu? Atau emang bisa nyampur sama siapa aja? Kalau SMA mah lebih ke itu aja. Oh itu aja? Sekalian anak OSIS, sekalian anak yang les-lesan itu. Tapi kalau misalkan kuliahan, itu aja. Sama berarti itu aja? Kalau misalkan anak kuliahan tuh gimana ya guys? Aku tuh kan di pertanian. Di pertanian tuh dominasi cowoknya lebih banyak. Bisa dibilang 70/banding 30. Iya. Tapi 70-nya itu kayak apa ya, tau gak sih orang cowok-cowok Badung? Iya. Tau lah gambar seperti apa ya. Nah aku tuh termasuk 10 orang. Maksudnya orang tuh maksudnya cuma ada beberapa yang maksudnya kayak nggak ngerokok dan lain-lain ya. Paham. Karena biasanya orang kayak itu udah ngecap itu kan, udah Badung kan. Iya. Nah ada 2 atau 3 orang tuh yang enggak, beda sendiri batasnya kan. Nah aku malah dulu pas zaman SMA tuh lebih ke sering mainnya ya sama cewek dan lain-lain gitu. Makanya pas nongkrong sama cewek dan juga anak BEM nongkrong kayak udah mulai ketemu dan juga lainnya. Tapi ngerasa gak sih bukan nongkrong mungkin kumpul ya dari zaman SMP, SMA, kuliah sampai sekarang. Ngerasa gak sih kalau tiap kumpul tuh pembahasan itu berbeda? Beda. SMP mah apa bahasnya? Iya benar. Kalau sekarang tuh apa bahasnya? Ngerasa gak beda? Beda. Mungkin karena umur ya. Umur dan lebih ke apa ya? Mungkin cakupan dan tujuannya udah makin beda nih. Kadang SMA udah tujuan. Ibaratnya kayak anak kecil nih. Pengen jadi dokter. Pas udah dewasa beda lagi. Sama aja kayak SMA. Mikirnya apa pas udah jadi apa lagi beda lagi. Iya sih sebenarnya mah. Kayak mungkin emang. Terus gimana ya? Mungkin latar belakang kayak gini deh. Kalau SMP kan. Aku dulu SMP itu kan kecakupannya kecamatan itu kan. Kecamatan itu gitu maksudnya. Jadi kayak gimana ya, jadi ngumpulnya ya mungkin sebatas tahu tentang daerah itu aja. Sedangkan SMA lebih luas lagi kan. Jadi ada orang dari sini lah, dari situ lah. Jadi kalau ada obrolan tuh kayak luas banget gitu obrolannya. Terus kayak punya apa background keluarga, background segala macam juga lebih berbeda-beda gitu ya. Mungkin karena itu juga ya obrolannya jadi makin banyak. Mungkin juga karena kan mindset kita berubah mungkin ya. Zaman SMA, apalagi SMA pasti pemikirannya habis SMA mau kemana nih? Nah, kerja gak sih mikirnya kali ya? Dulu adiknya kerja? Itu aja yang kita bahas kemarin.
Oh, itu berarti langsung kepikiran pas SMA. Enggak, pas udah Tapi pas SMA Kuliah. benar-benar ngejar kayak aku akan kuliah. iya. Oh, aku akan kuliah Enggak berarti. sih sebenarnya, udah ngejar mau yang ada nih. Pelatihan cuma D1 atau cuma yang 1 Oh, tahun iya, benar. pelatihan. Nanti bisa di pelayaran perhotelan kayak gitu dulu mah pengennya. Dulunya ke apa kepikirannya? Dulu pengen ke perhotelan, kalau nggak pelayaran, kalau nggak pariwisata, kalau nggak KAI. Oh. Tapi ternyata kuliahnya pertanian. Mm-mm. Tapi saya jadi MC, bingung deh. Berarti ngomong-ngomong tentang perkuliahan sama SMA tuh, Heeh. relate nggak? Maksudnya dengan kalian terakhir di SMA, terakhir di kuliah, dengan profesi yang sekarang? Nyambung apa enggak? Enggak, Enggak. aku mah. Jujur tapi, enggak? Tapi dari segi mungkin organisasinya ada sih yang Iya, organisasinya ada sih. Maksudnya kayak Organisasi ada. managing kan mesti kayak kita WO atau MC atau apapun di lapangan tetap ada apa ya kayak sama sebetulnya kayak ngatur-ngatur orang, ngatur waktu dan juga sebagainya. Iya. Tapi memang dari segi itu beda banget. Tapi aku yang punya basic pertanian, yang harus jadi penyuluh, jadi apa ya, jadi mantri dan juga lainnya, enggak. Mm-mm. Kalau aku sih mungkin keluh kesah anak SMA ya sebenarnya. Karena kita kan cuma dijurusin IPA IPS ya. Heeh. Jadi kita tuh masih bener-bener nggak terarah mau kemana sebenarnya. Bener-bener nggak terarah mau kemana. Jadi kuliah pun masih banyak banget pilihan dan nggak tahu kita juga mau kemana gitu. Bahkan ya emang banyak gitu. Banyak teman-teman yang ambil kuliah pun semata-mata ya diterimanya di mana. Mm-mm. Iya gak sih? Iya. Maksudnya kayak nggak sesuai sama passion dia juga. Yang penting ya udah diterima kuliah deh. Gitu. Urusan kerja mungkin nanti aja. Gitu. Makanya pas dulu SMA kepikiran kuliah. Sebenarnya aku tipe orang yang nggak pernah pindah-pindah cita-cita ya. Jadi pengennya tetap ke situ gitu. Cuman mungkin karena dulu nggak ke situ, akhirnya mungkin jadi ya bingung sendiri gitu. Kalau aku sih kayak gitu. Cuman temen-temen kebanyakan ya udah deh diterimanya di mana aja juga ya udah gitu. Lebih ke pasrah aja kali Lebih ke ya. pasrah. Yang penting nilai masuk ke situ oke. Gitu sebenarnya. Adiknya gitu SMA. Iya sih sama juga. Dan diarahin sama BK. Heeh. Diarahin. Ada itu zaman suka ngisi kuesioner gitu-gitu kan lebih kemana. Ada tuh Ki dulu mas zaman aku. Jadi kayak ini. Oh cocok di bidang apa gitu? Iya. Oh. Kayak sekarang tuh zamannya ngisi question yang ibaratnya extrovert introvert. Nah yang Yes. sama. Lebih kamu tuh suka apa? Aku tuh ternyata lebih ke manajemen keuangan. Pokoknya tentang duit. Emang ditarik kira megang Itu duit. lebih ke duit dan juga sosial. Ya. Kan biasanya ada yang mungkin konseling dan juga bagaimana. Aku tuh lebih domain ke situ. Makanya kata itu tuh kayaknya kamu tuh lebih suka IPS deh. Enggak, aku teh gak suka. Oh. Mungkin lebih ke akuntannya kali ya. Iya bener. Lebih ke ngitungnya. Makanya Suka pas kuliah, ngitungnya. apa aku ambil akuntansi atau manajemen ya, yang bisa nanti jadi pegawai bank. Dulu mikir kayak, aku jadi pegawai bank aja kata aku teh. Nah terus tiba-tiba di pertanian? Nah, pertanyaan kan ada agribisnis. Oh. Agribisnis itu lebih ke bisnisnya, kayak kita tuh lebih ke 70% tuh ekonominya pertaniannya, bukan yang pertaniannya banget. I see. Gitu Ki, jadi bukan yang apa ya, bukan yang ke lapangan, bukan yang nanam, bukan yang apa, tapi kita mah lebih ke Administrasi. pasarnya, administrasinya, Pasar. keuangannya. Bahkan Iya. kita pun bisa jadi pegawai bank, bisa jadi teller, atau jadi CS atau bagian belakang, atau biasanya jadi perantara antara petani dan juga bank buat pinjem duit. Pinjem usaha, pokoknya kayak gitu guys. Tentang perjalanan kita dari kecil sampai dengan dewasa. Dewasa. Zaman pernikahan ini. Kira-kira Ki, untuk mengakhiri kita ngomong kita pada segmen ini, ada gak sih kamu pengen ada ngobrol ke masa kecil kamu? Entah itu mungkin ucapan terima kasih, atau kayak apa ya, jangan nangis. Maksudnya kayak lebih ke mau bilang ucapan terima kasih kayak ke masa kecil atau makasih ke masa remaja kamu, pokoknya bebas ucapan-ucapan kayak gitu. Atau mungkin kesan-kesan, atau mungkin ada hal yang pengen gak diulangi lagi gitu, boleh banget. By the way kita punya kepribadian yang hampir mirip sebenarnya. Hampir mirip Adik sama sebetulnya. aku. Enggak hampir mirip, emang mirip sih sebenarnya. Enggak hampir. Jadi sebenarnya kalau kata-kata buat diri sendiri buat dulu ya. Ya mungkin makasih aja buat karena udah bertahan selama ini dengan banyaknya obrolan orang yang gak enak, terus stigma orang yang gak enak atau apapun itulah ya. Karena ternyata dengan kita percaya sama diri sendiri, ya ternyata Tuhan juga tetap lihat gitu loh. Kalau kitanya udah percaya sama diri sendiri, nggak dengerin kata-kata orang, dan percaya sama Tuhan jalannya kayak gimana, serahin semuanya, ya Tuhan juga tahulah jalan ceritanya
udah direncanain sebaik mungkin. Gitu. Jadi kalau aku bilang ke diri aku sendiri paling makasih udah bertahan, terus makasih juga udah terus ambisi untuk terus bisa bangkit dan berkembang. Terus juga makasih juga karena udah selalu mengusahakan diri sendiri untuk bisa mendapatkan apa yang diri sendiri mau. Dan makasih juga buat ya karena selalu mencoba untuk berharga dan juga bermanfaat buat sekitar gitu. Adik yuk? Kalau aku mah kalau ini agak beda ya Ki. Kalau aku mungkin lebih ke makasih ke masa lalu atau itu lainnya. Kalau aku mah lebih ke pengen skip masa kecil sampai masa remaja itu kayak masa-masa yang susah untuk dilewatin. Kalau aku mah lebih ke makasih masa-masa mungkin bisa dibilang 4 atau 5 tahun ke belakang. Yang bisa bertahan dari terpaan dunia yang baru dan bisa hidup mandiri sendiri. Tanpa bantuan orang tua, tanpa bantuan orang lain. Hanya diri sendiri yang bisa, apa ya ibaratnya, berdiri di kaki sendiri tanpa bantuan orang lain. Makanya benar-benar makasih banget yang kayak keluar dari zona, apa ya, keluar dari zona yang memang aku gak suka, yang pengen lepas dari dulu, entah itu dari keluarga ataupun dari teman atau dari yang lainnya, yang ibaratnya oh itu tidak berguna karena menguras semua tenaga dan juga keringat dan juga air mata. Makanya aku mah pengen terima kasihnya ke masa-masa yang mungkin peralihan antara remaja ke dewasa. Nah masa-masa itu yang benar-benar kayak terima kasih banget udah bertahan. Dan sekarang tuh kayak mungkin masa-masa yang bisa dinikmatin gitu. Kalau masa-masa remaja sama anak kecil tuh kayak pengen skip aja. Pokoknya. Skip aja. Masa-masa remaja sama anak kecil tuh kayak pengen skip aja. Pokoknya. Skip aja. Pokoknya.